Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Firma Greni dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan memberikan contoh usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar beserta perencanaan administrasi dan perencanaan pemasarannya untuk tugas prakarya dan kewirausahaan. Di sini contoh usaha kerajinan yang saya ambil adalah kerajinan jam dinding dari kertas koran. Untuk memulai usaha ini, kita harus mempunyai dua jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan administrasi, dan yang kedua, perencanaan pemasaran. Perencanaan administrasi terbagi menjadi 5, yaitu perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, serta yang terakhir ada pajak. Di dalam perencanaan administrasi terdapat 5 bagian, dan yang pertama ada perizinan usaha. Seberapa pentingnya perizinan usaha untuk usaha kita? Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang melalui peraturan daerah dan peraturan Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan jenis usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, perizinan usaha sangat penting untuk kita membuka usaha. Surat-surat yang disiapkan untuk kita membuka usaha adalah yang pertama, surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha. Mengapa sih kita harus memiliki surat ini? Karena dengan kita memiliki surat ini, kita dapat memperoleh jaminan keamanan, kita dapat melakukan ganti rugi apabila lokasi usaha kita mengalami penggusuran dan mengalami pemindahan lokasi. Kita juga dapat menjadikan usaha kita jaminan apabila kita mau meminjam modal di bank. Surat kedua yang harus disiapkan adalah surat izin usaha perdagangan agar kita dapat melakukan usaha perdagangan di lokasi tersebut. Dalam perencanaan administrasi yang kedua adalah kegiatan surat menyurat, yang dimana kegiatan ini juga sangat penting untuk usaha kita karena ini menjadi salah satu bentuk hubungan komunikasi antara pemasok dan pelanggan. Yang ketiga ada pencatatan transaksi barang atau jasa, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern berasal dari dalam perusahaan kita sendiri, yang dimana ada dua, yaitu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Bukti kas masuk merupakan tanda bukti bahwa perusahaan kita telah menerima uang tunai, seperti adanya perusahaan lain yang melakukan pembayaran tagihan terhadap perusahaan kita. Dan yang kedua ada bukti kas keluar, yang dimana menjadi tanda bukti bahwa perusahaan kita telah mengeluarkan uang tunai, seperti pembayaran gaji karyawan dan lain-lain. Bukti ini sangat penting agar kita dapat mengetahui uang yang dikeluarkan oleh perusahaan kita untuk apa, dan uang yang masuk ke perusahaan kita itu berasal dari mana. Yang kedua ada bukti transaksi ekstern, di mana ini merupakan bukti transaksi oleh pihak luar, seperti faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. Kita juga harus melakukan yang keempat, yaitu pencatatan transaksi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang harus memiliki 4 item. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas, yang dimana ini akan sangat berfungsi ketika perusahaan kita mengalami kecerobohan tentang keuangan. Kita dapat melihatnya dengan detail dalam laporan keuangan tersebut. Di dalam perencanaan administrasi yang terakhir ada pajak. Kita sebagai pendiri usaha atau pemilik usaha wajib melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan syarat setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dalam perencanaan pemasaran ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memahami seni menjual. Yang kedua, menetapkan harga jual. Yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Serta yang terakhir ada promosi. Yang pertama, memahami seni menjual. Dengan kita memahami seni menjual, kita harus mempekerjakan tenaga kerja yang profesional. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjual suatu produk, kita harus menjual juga kualitas produk tersebut. Karena
Walaupun harga yang kita cantumkan telah sesuai, ketika kualitas produk yang kita jual buruk atau bahkan sangat buruk, pelanggan juga tidak akan ada yang membeli produk kita. Yang kedua, menentukan harga jual. Kita harus memperhitungkan harga jual sesuai dengan kualitas produk yang kita punya dan biaya modal yang telah kita keluarkan, agar kita tidak menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi dan dengan harga yang terlalu rendah. Untuk itu ada 3 hal yang harus dipertimbangkan untuk kita menentukan harga jual. Yang pertama, kita harus menghitung biaya bahan baku dan suplainya. Yang kedua, biaya overhead. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. 3 hal ini harus dipertimbangkan dan diperhitungkan secara detail agar harga yang kita jual sesuai dengan produk yang kita keluarkan. Penentuan harga jual juga dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, harga berdasarkan biaya, harga berdasarkan harga pasar, yang ketiga harga berdasarkan titik impas atau break even point. Yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Menganalisis kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Yang kedua, sistem kepuasan pelanggan secara berkala. Dan yang terakhir ada go shopping. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Ini merupakan cara yang sangat penting dan sangat efektif untuk kita mengetahui apakah pelanggan puas terhadap produk kita atau tidak. Ini dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab, melakukan email, melalui jejaring sosial, atau dengan cara yang lain. Yang kedua, sistem kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran merupakan cara yang efektif. Namun, kita tidak akan mendapatkan hasil yang begitu akurat ketika kita hanya melakukan 1 kali wawancara atau tanya jawab tersebut. Oleh karena itu, diperlukan survei yang lebih dari 1 kali agar kita mendapatkan keakuratan yang lebih baik. Yang ketiga, ghost shopping atau mystery shopper adalah cara kita mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pelanggan atau konsumen kita dengan tujuan untuk mengetahui hal positif dan hal negatif dari pelayanan kita dan dari produk yang kita jual. Hal ini sangat menguntungkan dan sangat berpengaruh dalam usaha kita. Yang terakhir ada promosi, di mana ini merupakan kegiatan kita untuk mengenalkan produk kita dan memomolerkan produk kita ke masyarakat dengan tujuan untuk menarik konsumen. Ada 6 cara yang bisa dilakukan untuk melakukan kegiatan promosi. Yang pertama, penjualan personal. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, publikasi. Yang kelima, sponsorship. Dan yang terakhir, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.